selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, halo adik-adik dan keluarga yang ada di rumah. Gimana kabarnya nih? Kak Astrid sendiri gimana kabarnya, Kak? Puji Tuhan baik, Kak Rachel. Kak Rachel gimana? Puji Tuhan baik juga, Kak, untuk hari ini. Nah, tetap sehat dan bersemangat kan adik-adik? Nah, bersyukur karena sampai hari ini kita masih bisa dan boleh beribadah di IHMPA Shalom Depok. Nah, pastinya adik-adik yang ada di rumah nih kakak yakin bersyukur banget nih hari ini. Nah, adik-adik, sebelum mulai ibadah di pagi hari ini, Kak Astrid mau kenalin nih siapa aja yang akan bertugas pada ibadah kali ini ya. Boleh banget tuh, Kak. Nah, di gitaris ada Kak Tommy, di kahonis ada Kak Daniel, serta di liturgos ada Kak Rachel dan Kak Astrid. Nah, Kak Astrid, kita mau memulai ibadah pada hari ini nih, Kak. Nah, gimana kalau kita nyanyi lagu yang bikin semangat nih, Kak? Boleh, Kak. Mantap kalau begitu, Kak. Nah, sambil gerakin badannya ya adik-adik. Nah, biar adik-adik di rumah juga nggak ngantuk lagi. Nah, mari kita angkat pujian. Mari puji Tuhanmu. Tapi sebelumnya nih, Kak, ini kan Apa lagu tuh, Kak? baru nih, Kak. Jadi kita latihan sama-sama dulu ya. Boleh Nanti banget tuh, Kak. Kak Astrid dan Kak Rachel akan memimpin di bait pertama dan kedua, kemudian adik-adik mengikuti di bait selanjutnya, oke? Sip. Nah, gimana adik-adik semua? Mudah kan lagunya? Nah, kita nyanyi sama-sama ya bait selanjutnya. Yesus bangkit dan menang, haleluya. Yang gelap muncul terang, haleluya. Kita tunggu datangnya, haleluya. Dalam kemuliaannya, haleluya. Wah, Kak Rachel, kayaknya masih ada yang gak semangat. Masih ada yang kocok-kocok mata nih. Kayaknya masih banyak nih, Kak. Iya, kayaknya kita perlu nyanyi satu lagu lagi Boleh yang tuh, gerakin Kak. semua badan kita nih, Kak. Iya, Kak. Masih bangkit berdiri, kita akan menyanyi dengan lagu yang berjudul Hati-hati Gunakan Tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, Kak, ini kayaknya kita udah semangat nih, Kak ya. Adik-adik juga di rumah udah semangat nih. Nah, masih dalam keadaan berdiri ya adik-adik. Sekarang kita akan masuk pada saat teduh. Nah, Kakak ajak adik-adik untuk lipatkan tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala, dan kita fokus kepada Tuhan ya adik-adik. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai. Nah, masih dalam keadaan berdiri ya adik-adik. Adik-adik, ingat nggak bahwa kebaikan apa saja nih yang pernah Tuhan kasih buat adik-adik dalam kehidupan adik-adik? Nah, kalau Kak Rachel, kira-kira kebaikan Tuhan apa sih yang Kak Rachel rasakan saat ini? Apa ya? Oh, ada Kak. Kebaikan Tuhan buat Rachel sendiri itu masih bisa diberikan nafas kehidupan Kak setiap harinya. Masih bisa beraktivitas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Wah, berarti Tuhan Yesus baik banget. Baik banget Kak. Saking baiknya nih, sampai nggak bisa dihitung kira-kira nih kebaikan Tuhan di hidup kita. Nah, itu semua karena besarnya kasih Tuhan akan kita semua nih anak-anaknya yang ada di dunia ini. Nah, maka dari itu, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku, bait 1 dan 3. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kak Astrid harap adik-adik berdirinya yang tenang dan baik ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kami bisa bangun tidur dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, kali ini kami akan beribadah bersama-sama, berkati kami pribadi lepas pribadi dan jaga kami agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Nah, Mazmur Pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai 6. Nah, kakak ulang sekali lagi ya adik-adik. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai 6 yang berbunyi demikian. Mazmur 34 ayatnya yang kedua sampai yang keenam. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nah, adik-adik, dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita bisa lihat loh bahwa Raja Daud itu selalu memuji Tuhan Yesus nih Kak Rachel. Padahal seorang raja loh. Iya Kak, seorang raja loh adik-adik. Nah, untuk itu kapanpun ia selalu bergantung saja kepada Tuhan Yesus. Kalau Raja Daud aja mau bergantung pada Tuhan, berarti kita juga apa Kak Rachel? Kita juga harus Kak bergantung sama Tuhan, apalagi kita nih Kak. Betul, kita juga harus selalu meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Nah, karena Ia sudah menolong kita dan menyelamatkan kita, untuk itu kita akan menyambutnya dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 13, Kami Puji dengan Riang. Kabut dosa dan derita
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak harap adik-adik bisa mendengarkan dengan tertib ya. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa baca tulis, boleh loh untuk membuat catatan kecil tentang cerita yang akan disampaikan nanti. Nah, mari siapkan hati dan pikiran kita. Yuk, kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Kak Hendri harap kalian semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam Putra-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka yuk Alkitabnya, yang terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 1 hingga 9. Mazmur 107 ayat 1 hingga 9 yang akan dibacakan oleh seorang teman kalian. Yuk kita dengarkan. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa-kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Jalan mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Adik-adik, minggu yang lalu kita merayakan apa ya? Betul, minggu lalu ada 2 perayaan loh. Hari Jumatnya kita merayakan Jumat Agung. Jumat Agung adalah saat kita mengingat rayakan kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk semua kesalahan yang kita lakukan. Ini menunjukkan kasih Allah yang demikian besar, sebab Tuhan Allah menyediakan putra tunggalnya, Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk kita semua, termasuk untuk kalian. Kemudian, 3 hari kemudian, Yesus bangkit. Itulah Paskah yang kita rayakan minggu lalu. Di dalam Paskah kita melihat kemenangan kekal Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita. Dan sekarang Ia bersama Bapa di surga menyediakan tempat buat kita semua. Adik-adik yang Kak Hendri kasihi, semua ini menunjukkan kasih Allah bagi kalian, tapi juga untuk adik, untuk kakak, untuk papa, untuk mama, untuk opa, oma, atau untuk opung, untuk kita semua. Sebagaimana yang kita baca di dalam Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Ayat pertama mengatakan bahwa kasih Tuhan, sayangnya Tuhan selama-lamanya. Dan buat mereka yang telah dikasihi Tuhan, ayat kedua dan ayat ke-8 berkata, semestinya kita mengucap syukur. Siapa
yang selalu mengucap syukur. Apa sih adik-adik contohnya mengucap syukur? Paling mudah adalah berdoa. Berdoa pada saat bangun pagi. Berterima kasih karena Tuhan telah menjaga tidur malam kalian. Berdoa saat mau makan. Kenapa? Karena Tuhan telah menyediakan rezeki melalui papa mama sehingga kita semua bisa makan yang enak, minum yang menyegarkan. Dan pada saat mau tidur malam, kita juga bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan telah menjaga sekian lama, dari pagi hingga malam, dan kalian siap untuk tidur. Adik-adik yang Kak Hendri kasihi dan yang Tuhan kasihi, bukan hanya semua yang menyenangkan, bukan hanya semua yang membahagiakan yang kita alami. Sebagaimana juga diceritakan di dalam Mazmur 107 bahwa bangsa Israel yang dijajah oleh Babel kemudian kembali ke Yerusalem. Dan mereka diumpamakan seperti pengembara yang kehilangan arah di dalam ayat yang keempat. Tetapi kemudian di ayat yang ketujuh dikatakan Tuhan menuntun mereka sampai ke tempat di mana mereka sebagai bangsa di Yerusalem. Adik-adik kita perhatikan yuk gambar berikut. Lihat ya gambar ini. Di dalam gambar ini banyak aktivitas yang kalian lakukan. Coba sebutkan. Ada saat kalian bermain bersama teman, ada saat kalian berkumpul bersama orang tua, ada saat kalian makan atau berolahraga, bahkan ada saat kalian sekolah. Kalau sekarang sih masih sekolah jarak jauh ya. Tapi waktu sebelum pandemi kan kalian di sekolah. Ada juga kegiatan apa di sini? Upacara bendera ya. Tetapi kalau kalian perhatikan baik-baik, ada satu gambar yang menunjukkan juga seorang anak yang sedang menangis. Ini artinya bukan hanya yang membahagiakan, bukan hanya yang menyenangkan, tetapi juga kalian mengalami hal yang menyedihkan, bukan? Mungkin mendukakan, yang menimbulkan air mata buat kalian. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan ada bersama kalian saat kalian mengalami tantangan. Jika kalian mau berusaha dan jika kalian berdoa, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Sekarang kita perhatikan video berikut. Video ini memberikan kita pelajaran yang luar biasa. Perhatikan baik-baik ya video berikut. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
to more than I can be. Ya, kita sudah memperhatikan video tadi. Apa yang kalian rasakan? Seorang atlet olahraga lari di Olimpiade tahun 1992. Dan dia siap menang. Apa yang terjadi? Ternyata dia mengalami masalah dengan kakinya. Seorang pelari mengalami masalah dengan kakinya. Ya sudah, menyerah saja ya. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia terduduk, setelah dia kesakitan, dia bangkit berdiri. Dan meskipun terpincang-pincang, tertatih-tatih, dia menatap ke depan, dia menuju garis finish. Dan apa yang terjadi adik-adik? Seorang bapa menolong dirinya. Dia adalah seorang ayah yang tahu anaknya sedang dalam kesulitan. Maka ia bersama anaknya menolong anaknya sampai ke garis finish. Meskipun tidak menjadi juara satu, dia menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Adik-adik, kalian juga bisa seperti itu. Manakala ada kesulitan, manakala ada kebingungan, berdoalah. Mintalah pertolongan Tuhan. Dan sebagaimana di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-7 dikatakan, di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Tuhan akan memberikan kalian jalan keluar selama kalian juga mau berusaha. Kak Henry percaya kalian adalah anak-anak
yang selalu mengandalkan Tuhan, tetapi juga yang mau berusaha memberikan yang terbaik. Nah, saat ini Kak Yakub akan menunjukkan kalian sebuah aktivitas yang sangat menarik. Siapa yang tahu maze? Ya, maze itu adalah seperti puzzle ya, di mana kalian harus menemukan jalan keluar dari satu titik sampai ke tempat tujuan di titik yang terakhir. Kalian pasti bisa ya, baik melalui komputer atau melalui handphone, kalian bisa menggambar garis tersebut untuk menemukan garis menuju titik yang terakhir. Bisa ya? Kita lihat ya penjelasan dari Kak Yakub. Silakan Kak Yakub. Selamat pagi adik-adik, Ebri, Audrey. Ketemu lagi dengan Kak Yakub pada pagi hari ini setelah Paskah. Kak Yakub ingin mengajak adik-adik, Brandon, Betty, Cecil, dan yang lainnya untuk melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Untuk menanggapi firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar dari Kak Henry. Aktivitasnya kali ini kita tidak membuat sesuatu, tapi akan bermain game, mencari jalan dalam maze seperti gambar yang satu ini. Gambarnya sudah kakak share di grup WAP Shalom ya. Jadi adik-adik, Mia, Given, Kalina tinggal mengunduhnya. Lalu adik-adik bisa menggambar garis dari titik start hingga titik finish, baik melalui handphone atau laptop yang ada. Seperti contoh ini ya. Nah, kakak belum selesai ngerjainnya nih. Nah, adik-adik bisa menyelesaikannya. Jangan lupa ya, setelah selesai, Noel, Renaya, dan adik-adik yang lain, share foto kalian beserta gambar aktivitas adik-adik ke WAP Shalom ya. Kakak tunggu ya. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa lagi. Dadah. Adik-adik, gimana nih cerita yang tadi udah disampaikan oleh kakak-kakak lainnya? Wah, pasti seru banget nih Kak Rachel. Seru banget tuh Kak pastinya. Astrid dan Kak Rachel berharap firman Tuhan tadi dapat bertumbuh dan berbuah di dalam diri adik-adik sekalian ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberitahukan tadi. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama papa dan orang-orang yang ada di rumah adik-adik. Nah, persembahan tersebut juga bisa loh dikumpulkan atau dikirimkan ke gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 10 pagi hingga 3 sore atau bisa scan barcode yang ada di sini. Nah, Warta PA pada hari ini, nah Kak Astrid dan adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan Warta PA yang pertama nih. Nah, kakak-kakak layan Pokat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 5 sampai dengan 11 April 2021. Nah, Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak sekalian. Yang kedua, adik-adik diharapkan untuk mengisi absensi kehadiran pada kolom komentar di bawah ini. Contohnya, Astrid, kelas 6, sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, jangan lupa minta bantuan mama dan papa atau orang lain yang mendampingi adik-adik selama beribadah. Minta tolong yang baik ya. Nah, adik-adik atau papa dan mama yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IHMPA online ini dengan sangat terbuka, bisa disampaikan ke kakak-kakak layan Pekat PA Shalom Depok melalui WhatsApp dan mengisi link di bawah ini adik-adik. Adik-adik dan juga Kak Rachel, wah minggu depan itu tanggal berapa sih Kak Rachel? Tanggal berapa ya Kak? Tanggal 18. Itu saatnya kita beribadah nggak lewat YouTube Kak, tapi kita lewat Zoom. Lewat Zoom adik-adik. Nah, untuk linknya nanti akan Kak Astrid berikan di grup ya, tapi ibadahnya jam 7.30. Ingat jam berapa? Jam 7.30. Oke deh, jangan lupa ya. Nah, Kak Tommy, Kak Daniel, dan Kak Astrid, nah dan adik-adik yang ada di rumah sekarang, kita telah tiba di penghujung ibadah pada hari ini nih. Aduh, nggak kerasa ya Kak ya? Iya, cepet banget ya Kak. Karena kita bersemangat nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan dapat kita renungkan. Nah, tadi dapat menjadi berkat untuk adik-adik ya. Nah, Kak Rachel dan adik-adik, untuk mengakhiri ibadah hari ini, Kak Astrid undang untuk bangkit berdiri.
kita akan menyanyikan lagu penutup yang berjudul Terima Kasih Ya Tuhanku. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kalian ya. Amin. Jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitas dan melakukan firman Tuhan sebagaimana yang telah kalian dengar. Sekarang, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang selalu ada bagi kami. Dikala kami suka, apalagi dikala kami mengalami kesulitan dan kedukaan. Jadikan kami anak-anak yang mau berjuang dan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pemenang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus